nimbang nggak? Nggak pernah nimbang. Kita ibu masak satu hari kangkung satu ikat, telurnya 10 bangan, atau ibu dari data yang punya saya bisa dipakai itu. Tiap tuh 0. Ini 3 macam ya bu sehari kita masak. Kita liatin begini sama ibu nih. Oh, sampahnya ada berapa? Ternyata sampahnya 523 kg nih satu rumah tangga. Belum pesan ininya, belinya ya nggak bu? Bisa jadi hampir 750 kg per hari. Ternyata sampah piungan. Padahal bulan Maret piungan kita mau tutup. Ibu mau buang sampah kemana kalau tutup? Sudah ada bayangan belum? Nah, kalau belum punya bayangan dan ibu tidak mau berubah, yang terjadi akan seperti di Bandung pernah jadi lautan sampah. Masa kita Jogja begitu, Jogja berhati nyaman dulu. Jangan. Nah, untuk menghindari itu, mulai dari hari ini kita berkumpul di sini, kita mau merubah pola kita memperlakukan sampah yang kita punya. Ada caranya. Yang pertama ada membuat dengan ember kumpul, yang kedua dengan losida. Ibu bisa pilih mana yang lebih ibu suka dan lebih nyaman. Pembuatannya mudah dan biayanya kalau losida butuh 4 itu dananya yang dibutuhkan itu 100.000. Kalau ini butuh 2 itu juga 100.000. Ibu pilih yang mana? Kalau mau lebih murah lagi, ibu bisa menggunakan ini. Tidak harus ini beli jadi punya toples atau ember gak kepake, ibu bisa pakai juga. Nanti saya ajarkan cara membuatnya dan materinya nanti untuk prakteknya di lapangan bebas ibu di rumah bikin apa saja. Tidak harus ada ember cat, tidak harus dengan perahu yang seperti ini kecil atau apa, bisa yang gede. Apa yang ada di rumah ibu manfaatkan semaksimal mungkin. Itu udah ngurangin budget ya bu ya. Tapi kalau ibu gak mau pusing, ada dana, ibu bisa pesen sama pengelola bank sampah atau yang sedang atau yang sedang presentasi gitu loh, pesen sama kita yang mengadakan, dananya ada, kita buatin, kita kasih mereka seragam. Ibu bisa nggak kalau misalnya membuat ada yang pesen dari peserta, tolong dibuatin ini? Bisa kan? Nah, tuh luar biasa, ibu bisa. Jadi nanti ibu memudahkan ibu-ibu yang ikut presentasi, ikut yang mau untuk pertemuan ini bisa membuat losida atau ember kumpul. Ya bu ya, jadi solusinya gitu. Nanti seperti itu kira-kira ibu bicaranya. Nah kemudian tawaran satu lagi yang bikin mereka menarik, biasanya selama ini kita ajarin mereka pelatihan. Udah gitu kita tidak memberikan solusi nanti mau dibagaimanakan ini, ya kan nggak bu? Nah ini nanti setelah dipanen pupuknya dari losida dan ember kumpul itu nanti akan membeli bank sampah. Bank sampah wajib membeli pupuk dari warga yang sudah jadi. Ada standarnya nanti bu, nanti kita share. Terus nanti pupuknya dijual kemana dari bank sampah? Kalau ada paguyuban, kumpullah di paguyuban satu pintu. Paguyuban akan setor ke forum yang ada di Kementerian. Nanti kita yang urus eksekusi itunya. Nah, kalau kita bilang seperti itu, otomatis ibu kan bayangannya berarti kan ada nilai ekonomisnya. Kan termasuk ekonomi kreatif juga sih, kan sesuai dengan urusan bank ya biaya kita ya. Nah ini masih termasuk juga karena kita berkreatif dengan sampah yang hanya dibuang gitu loh bu. Ya bu ya. Nah itu yang kedua, jadi ibu kita katakan lagi bahwa ini sampah yang sudah pupuk yang dihasilkan akan kita beli bak sampah dengan cara menyetorkan 1 kilo 1 kilo. Dipastikan 1 kilo dikemas setor ke bank sampah. Jadi selama ini bank sampah hanya menerima sampah anorganik, untuk selanjutnya bank sampah bisa menerima sampah organik. Saat ini kan belum ada yang menjual sampah organik, ya enggak? Sudah 13 tahun, 14 tahun dari bank sampah Kota Jogja belum pernah ada. Di wilayah pun hanya dipakai sendiri. Kalau sudah lebih juga mereka nggak tahu. Jadi kita merubah mindset mereka ya. Ada nilainya mereka membuat, ada nilai ekonomisnya, gitu. Lebih jelas. Nah, salah satu ini trik untuk menambah nasabah. Selama ini kalau saya di wilayah di 11 kelurahan dengan ratusan bank sampah, pertanyaannya sama. Gimana caranya menambah nasabah? Nasabah yang sudah itu berkurang. Selalu begitu. Jadi satu kota Yogyakarta yang 45 kelurahan itu bank sampah 500 sekian, rata-rata nasabahnya hanya 30% dari total jumlah RT RW yang ada di wilayah. Rata-rata 30%. Bahkan ada yang
lebih kurang dari itu, ada yang 22%, ada yang 10%. Yang penting jalan, nasabahnya cuma 5 penimbangan, kayak efektif banget Bu. Nah, dengan cara seperti ini kita balik Bu, dengan mereka mengelola sampah organik, kita terima, otomatis seperti ke bank sampah, dia akan menjadi nasabah. Selama ini mungkin dia tidak seperti sampah organik, anorganik, karena mereka jauh tempatnya, banyak lokasi, dia banyak masalah, banyak lokasi tempatnya jauh. Udah itu mereka juga pas waktunya nggak sempet. Nah, ini salah satu solusinya Bu. Jadi otomatis mereka yang selama ini tidak setor sampah ke bank sampah, tapi setor sampah organik, itu akan menambah nasabah. Karena dia kan nasabah baru nih, itu sampah organik. Yang anorganik mungkin dia ada yang rosok-rosok, mereka ambil gitu kan, nggak mau pusing kan, rosok-rosok nggak perlu milah, dibloke gitu kan, langsung yang rosok yang milah-milah, terima uang bersih ya nggak Bu? Banyak pakai kita seperti itu. Dan itu hampir 75% seperti itu, 20%-nya jadi nasabah bank sampah. Nah, ini ya Bu ya, salah satu trik untuk menambah nasabah yang selama ini kita selalu jadi masalah. Dan itu terjadi dari 2013 sampai 2021 terakhir Monet. Itu permasalahannya sama. Bu, gimana cara nambah nasabah? Ya nggak Mas Slamet ya, Pak Slamet. Rata-rata begitu kan Pak? Nasabahnya berkurang, gitu ya Bu. Nih, terjawab ya Bu ya. Salah satu solusi kita coba Bu ini. Ini insya Allah ya Bu ya, dengan kita melakukan ini tuh otomatis nasabah kita akan bertambah dan kita lebih bank sampahnya bervariatif lagi untuk menambah income untuk ibu-ibu yang mengelola sampah. Ini nanti sampahnya kita beli kurang lebih per kilonya 1.500 Bu. Tinggal hitung aja, karena ini Bu, untuk pertama memang ibu ngasih tuh ke yang ini peserta. Memang pertama kita akan menunggu 1 bulan lebih atau 40 hari tepatnya. 40 hari baru menghasilkan, tapi kan kita punya dua ini. Punya alosida tuh double gitu loh Bu. Jadi ini penuh, ini jadi pupuk, yang satunya kan sudah penuh juga. Jadi ini sudah penuh, yang satu ini ada 2 alosida misalnya, ada 2 yang bertumpuk ya Bu. Teorinya gini. Ini semuanya masuk sampah penuh 25 kilo. Kita tutup ya Bu ya. Tutup. Terus ini kan menjelang ini jadi pupuk, ini kan masih kosong, kita nunggu. Kita masuk lagi di sini selama 40 hari, berarti ini penuh. Ini kan otomatis sudah jadi pupuknya. Kita keluarkan, kita jemur ya Bu, kita angin-anginkan, nggak bisa kena matahari langsung, kita angin-anginkan. Ini sudah kosong. Terus ini sudah jadi Bu, kita masukin sampah baru. Ini hampir jadi nih Bu, sampai matang. Ini sudah sampah baru. Jadi kita malah nggak putus Bu. Untuk pertamanya memang agak lama, tapi begitu sudah jadi satunya penuh, dia akan rutin itu loh Bu. Jadi interval waktu sampah, interval waktu pemanenan pupuk yang pertama, yang kedua itu tidak akan terlalu lama. Jadi kalau ibu lebih cerdas lagi, karena sudah ada hasilnya, jadi ibu nggak mungkin coba ibu sih nambah 2 atau 3 atau 4 nanti, karena ada hasilnya di sini dengan sampah yang seperti ini Bu. Jadi kita buang. Dan ini nanti dampaknya kalau semuanya melakukan ini, kita targetnya Bu, 1 RW, 1 kelurahan tuh minimal 200 nih Bu, bukan 200 kakaknya Bu, 200 kakak mengelola ini Bu, 1 kelurahan. Ukurannya ini isinya, ini ember 5 kilo pura-puranya Bu ya, atau 25 kilo. Jadi ini sampah yang kita hasilkan ya Bu, sampah kita ibu tadi yang kita hasilkan tadi udah timbang ya Bu. Ini beratnya kan 500 gram setengah kilo ya Bu ya, ditambah lain-lain. Dan ini sampahnya nanti yang dari dapur ibu wadahin pakai baskom. Nih baskom misalnya Bu pergi di sini, tapi sudah dirajang-rajang ya Bu ya. Telur diremet-remet, ini buah sudah dipotong-potong, terus ini kangkung sudah dirajang-rajang. Ini masak kita sehari loh Bu. Itu telur boleh berair enggak ya Bu? Kalau kayak sayuran itu harus dihilangkan airnya atau? Kalau ini kita bicara dulu toh, ini yang sampah dapur kita yang kita masak sehari-hari. Nah, belum lagi kalau ibu beli sayurnya ada minyak-minyaknya Bu ya, ada lodeh santan, itu nanti ibu bilas dulu Bu. Oh, dibilas. Jadi dibilas pakai yang dicuci. Punya apa? Ada bolong-bolong gini. Oh, embernya bolong-bolong. Air, ya kan ibu bilas nih minyaknya, disaring gitu Bu ya, ditus ya. Nah, goyang-goyang itu kan, nah sampai ini minyaknya hilang dan santannya hilang Bu, kita siram air. Nah, baru nanti sampah ini bisa kita masukkan ke dalam ini sampahnya udah berhasil nih. Sudah disaring, udah bersih-bersih, baru kita masukin ke sini. Enggak sama plastiknya Bu. Kita contoh ya, buka masukin. Jadi sampahnya ini setengah kilo Bu ya. Nih, setengah kilo masuk di sini. Nah, besok lagi kita masak lagi setengah kilo. Penuh lagi.
kan karena 25 kilo kita bikin ya, rencananya 25 kilo berarti sekitar 50 hari. Jadi belum sampai 50 hari mungkin sudah penuh juga ini. Nah, ini penuh kita tutup. Nih sampai kita 1 bulan ya Bu ya. Kita punya ini ember tumpuk satu lagi di sini. Nih, misalnya sudah jadi ini sudah penuh ya Bu, yang satunya nih kita punya yang kedua. Kita masukin lagi sampahnya di sini Bu. Ini jadi 50 hari. 50 hari sampahnya sudah penuh didiamkan berapa hari? 40 hari. 40 jadi hari. Sampah itu kalau kita mau jadi matang banget, jadi sampah terakhir masuk itu yang kita hitung. Oh. Sampah terakhir misalnya masuknya tanggal 30 Februari, 28 Februari. Berarti 28 Februari besok baru matang semuanya. Padahal prakteknya ini masuk yang hari terakhir 20 hari ke 25, kemungkinan di bawahnya sudah jadi ini. Oh, tapi kan biar kita mantep, biar jadi semua ini kita tutup. Gak usah diapa-apain, gak usah cuma diaduk-aduk aja. Tutup, kita penuhin satunya lagi. Dihitung dari hari terakhir apa hari terakhir ya? Hari terakhir pemasukan sampah, misalnya terakhir masuk tanggal 28 Februari, berarti 28 Maret baru kita ini panen. Oh. Atau dilebihkan 10 hari, tergantung kelembapan. Nanti kita cek gitu loh. Oh. Tapi antara 30 sampai 40 hari ya Bu ya. Nah, ini penuh kita tutup tadi kan Bu, kita praktek satunya lagi masih kosong, kita masukin sampahnya semua sampai penuh. Dari tanggal 30 berarti tanggal 28 Maret nanti ini panennya sekitar April. Tapi di sini kan sudah panen nih, kita sudah masuk setengah di sini. Udah panen kita udah masuk setengah. Jadi di sini penuh, di sini sudah setengah masuk karena 2 dipakai. Nanti dengan berjalannya 2 ini itu produksi pupuk kita tuh nggak pakai lama. Karena ini panen, ini pun mateng. Kita nyoba lagi, nanti mungkin ada jedanya panen 4 kali, terus 2 kali panennya kita mulai dari awal lagi. Itu nanti lama-lama ibu-ibu ngerti sendiri kok. Kalau ibu merasa ini kayaknya aku kurang deh ini, aku tambah 1 lagi gitu loh. Jadi intinya prakteknya untuk bulan pertama sampai kedua itu panen 1 ininya belum panen. Begitu bulan ketiga itu sudah panen 2-duanya. Bulan keempat mungkin panen 3, tapi nanti bulan kelima mungkin nanti karena kita baru lagi, kita mulai dari awal lagi. Karena barengan. Kemudian penempatan dari ember tumpuk itu sendiri, apa ini ditaruh di dapur, apakah di mana, di daerah mana begitu? Ini bebas naruhnya ember tumpuk ini. Di luar boleh? Di luar boleh, tapi tidak kena sinar matahari dan hujan. Itu aja. Jadi masih di teras. Iya belum. Anggap gitu ya? Iya. Jangan kena hujan itu takutnya. Kalau kena hujan nanti dia akan masuk terus akan merubah kandungannya. Tumpuknya itu. Bu Cici, ya. Karena kami kan sudah mengolah ember tumpuknya, tapi kita juga menghasilkan air lindi. Jadi dari non saya menjadi ember tumpuk itu yang bawah itu memang tertutup ya, tapi yang atas itu kami lubang-lubangnya kayak gitu, dan yang bawah nanti kan menghasilkan lindinya kita panen. Nah itu alangkah baiknya begitu, atau kita tidak usah menghasilkan lindi dengan hanya sampah organik yang kering saja. Boleh Bu, itu pada dasarnya kalau misalnya kita pakai yang tidak pakai lindi ini ya kita kering aja boleh. Tapi tetap lama-lama dia akan menghasilkan cairan. Iya pasti. Jadi kalau tidak kita berniat untuk lindi, tidak masalah, tapi tetap menampung air walaupun sedikit. Nggak mungkin juga Bu lindinya sampai segitu enggak. Paling sedikit. Nah ini Bu, kalau kita tidak menyediakan ini nanti dia numpuk di sini malah bau Bu. Makanya kita butuh ini. Yang atas kan kita lubangin supaya tidak berbau sampahnya dan tidak terlalu lembab. Satu lagi Bu, ini kan sering ya kita tekankan lagi. Kenapa sampahnya berbau? Pupuknya berbau dan ada belatungnya. Ya, karena sering ya Bu ya? Tertutup tadi karena lalat. Bukan, tapi karena kita memasukkan sampah daging, sisa makanan yang tidak dibilas, terus sisa roti. Kemarin sudah saya kasih materinya itu kan bahan yang tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu Bu, kayak seperti daging, ikan, terus nasi basi, terus kue-kue yang mengandung susu, tidak boleh itu ya Bu ya. Nah karena apa? Itu menyebabkan sampah bau dan keluar belatungnya. Ini khusus ini ya Bu tadi, tidak ada sampah yang kayak ini khusus ini aja Bu ya. Yang kita masak sehari-hari biasanya ini Bu. Ya nggak Bu? Tambah daging ayam kalau ada pakai daging. Kan kita membahas dagingnya.
kayak sisa-sisa daging itu terus Balung. ya, nasi itu treatmentnya. Ibu punya pot nih Bu, begini nih, kosong tuh Bu, nggak ada kembangnya nih. Ibu taruh di sini, kasih cacing satu atau dua. Cacingnya bisa beli di pasti atau di mana. Dan cacingnya akan memakan itu Bu. Treatmentnya seperti itu. Bu, tidak semua ibu bisa seperti itu. Ada yang malas dua masa begitu aja segala gitu loh. Kalau kita kan sudah punya kesadaran ya. Kalau yang lain itu yang lain. Tugasnya Ibu nanti di wilayah Tugas kita semua. Kalau misalnya ada daging, ada itu sudah kita cuci, sisa kan nggak habis. Daging tadi sudah tadi seperti yang Titi anjurkan, dicuci di saringan itu, sudah bersih, dimasukkan itu tetap menimbulkan. Tetap menimbulkan belatung karena mikrobannya aja. itu luar biasa. Jadi itu pakai ini kita. Kan lebih bagus lagi udah dicuci bersih nggak berbau. Masuk sini kasih cacing yang akan memakan itu hasil apanya itu, treatmentnya seperti itu. Dan hasilnya cacing untuk mancing. Nah, cacing bukan untuk mancing. Mancing yang dimakan. Ya, nanti suatu nanti kalau lagi berjalan lagi, kalau ibu anaknya sudah gede-gede, banyak waktu semua piara cacing di sini bisa dijual. Jadi banyak treatmentnya gitu ya Bu ya. Nah, satu lagi Bu, kalau sampahnya sudah sesuai standar begini kok masih bau ya? Apa sih masalahnya? Nah, baunya itu Bu, caranya, treatmentnya, cara mengatasinya, Ibu masukkan koran Bu, sampahnya masuk bau ya, agak basah gitu, agak lembab, Ibu masukkan koran atau daun kering, jadi Bu nyapu-nyapu itu langsung dicemplungin, diaduk-aduk karena koran sama daun kering itu akan menyerap air yang berlebihan dan itu akan tidak menimbulkan bau nantinya. Juga treatmentnya Bu ya, kan sering nih ngeri gitu kan pas dibuka kan bau banget kok ibu langsung males gitu loh. Apalagi kalau misalnya ibu buka gini, begitu dibuka belakangnya keluar, yakin begitu tendang semua sama ibu ini, bubar jalan ya nggak Bu, tumpuk semuanya. Makanya kita usahakan pupunya tidak mengandung belatung dan bau. Jadi pupunya itu nanti lembab. Orang itu harus di apa Cuir-cuir aja, langsung aja. sampai di. Oh, sampai. Nah, biar dia bisa nyerap air yang berlebihan di situ. Kita aduk. Terus daun kering kita masuk, kita aduk, kita tutup lagi untuk mengatasi baunya. Karena untuk lindi yang ibu hasilkan, lindinya pasti bau ya Bu ya. Iya, tapi dengan kita gitu ya? saring, dengan kita cuci agak enggak Lindinya itu mesti bau. Treatmentnya supaya nggak bau. Jadi ibu masukin di botol nih, botol minuman, ibu masukin dalam, biasanya ke botol air mineral atau Bu. Nah ini lindinya segini kan Bu. Nah, tapi bau tuh kalau dibuka, mesti caranya supaya tidak bau dan jadi baunya enak, tidak bikin puyeng dan warnanya jadi bagus. Biasanya warnanya pekat ya Bu ya, coklat tua kayak cuka gitu. Iya, hitam. Ibu ini diangin-anginin Bu, taruh di kayak ini kan tertutup di teras depan gitu Bu, tidak kena hujan. Aduh, taruh aja di situ selama 2 minggu atau 1 minggu atau sampai berubah warna, tapi yang kena panas loh Bu. Nanti sore-sore pas atau 2 hari 3 hari Ibu buka tutupnya gitu loh Bu. Karena kalau nggak dibuka nanti meledak, kan ini gas loh Bu. Nah nanti ini kalau dibuka sedikit gini aja pembukanya, taruh gini aja sudah terbuka tuh Bu, biarin. Nanti Ibu tutup lagi, taruh lagi, nanti sampai ini nanti berubah warna jadi bening Bu. Bening Dengan sendirinya. dengan sendirinya tuh bukan bening apa, maksudnya tuh nggak pekat lagi. Biasa kuningnya kayak keruh juga, ya. kuningnya juga jadi kayak kuningnya kayak inilah Bu, agak naik sedikit, agak pekat dikit dari ini. Nah ini loh Bu, warnanya agak naik sedikit dari ini tuh loh Bu, nggak pekat banget. kurang Nah, baunya pun tidak berbau seperti sampah busuk seperti dari sini. Itu Bu, nah itu baru kita bisa pakai. Jadi jangan langsung ekstrak kita Ibu pakai, Ibu cuma itu mati. Nah, Ibu kan kenceng banget. Iya, Ibu pakai itu nih pekat, cairan pekat dimasukin. Nah satu lagi Bu, itu air cucian beras itu sebagai aktivator. Cucian beras dulu Bu, ngeri ya, di beras ngeri ya. Nah itu pokoknya itu Bu ya, cucian beras. Terus nanti biasanya Ibu wadah di baskom nih, ke depan angkat, siram kembang gitu ya. Ya. Ya, semua banyak anaknya gitu ya Bu. Nah kalau untuk ini Bu, pupuk gini Ibu nggak bisa Ibu masukin ke sprayer seperti ini Bu. Jadi Ibu nyemprotnya kalau kering banget baru Ibu semprot. Kalau Ibu yang siram langsung ini kejadiannya ini penuh, pupuknya pun jadi busuk, lembab gitu ya Bu ya. Masih air beras ya Bu ya dipakai. Harus air beras. Harus cucian beras. Air kelapa bisa, air biasa juga Air bisa. biasa. Tapi kalau kita daripada air berasnya enggak, kita kan mau
manfaatkan Jadi di dapur. jadi air tadi itu termasuk biangnya. Iya, jadi untuk Untuk aktivator bantu aktivator untuk mempercepat Biang. pembusukan. Biangnya aja, biangnya itu. Biang itu loh jadi. Daripada kita non saya menjadi apa? Bukan biang, EM aja. Biang kok air. EM4 itu ya pada waktu dulu kan EM4 yang EM4 juga bagus Nah, kalau punya. tapi kita kan lebih baik ngirit Mudah. biang tadi EM4 itu. itu kan mahal juga. Nah. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau misalnya Kalau tidak juga ada, punya. tidak harus menggunakan itu. Oke. Kalau ibu bisa bikin molase, Nah. bisa disemprotin. Iya, molase. Pakai molase bisa. Bisa, jadi semprot aja bu. Jangan ditumperin, biasa semprot aja hanya untuk membasahi. Mall juga kan bisa dibikin, nasi basi itu bisa bikin di mall, bisa bikin mall. Tidak harus dibuang. Tuh treatmentnya nasi basi juga. Dibikin mall bu, kepel aja bu. Sampai dia bercampur. Ya. Nasi Oh, basi itu orang nanti lain. kalau ibu nggak bisa minta aja cara membuat mall dari nasi basi. Nasi Itu basi. sampai kan nasi basi sampai berkeluar jamurnya kuning itu. Iya, kuning. Ya itu yang bagus untuk bikin mall. Oh. Memang dibasikan Iya. sampai nasi bagus pun kalau mau dibikin mall dibasikan dulu sampai keluar kuning kuning. Sekalian saja Bu Mbak Cici, nasi basi itu kalau Iya. udah menguning, Iya. udah menguning, tapi sering-sering kalau kelamaan kan ada jamur-jamurnya itu. Itu yang bagus. Jamur. Itu yang bagus. Nah, terus caranya gimana? Sekalian aja. Besok Cari kapleratunya. Oke. Dan di fokus dia presentasi dulu nanti untuk Oke. yang mall. Tak share di grup aja deh. Oh iya. Baca aja di grup. Aku udah punya anunya semua.